Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Sahara. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas konsep dead weight loss ketika terjadi perubahan dari struktur pasar persaingan sempurna menjadi pasar monopoli dengan menggunakan pendekatan grafis. Baik, kita mulai saja. Jadi di sini saya mempunyai sebuah kurva, yaitu kurva demand dan supply. Ya, nanti kita akan menggambarkan demand dan supply di pasar persaingan sempurna. Nah, ini adalah kurva demand. Lalu kemudian ini adalah yang merah, ini adalah kurva marginal revenue. Lalu kemudian kita mempunyai kurva MC, dan ingat kurva MC kalau dalam pasar persaingan sempurna itu adalah kurva menunjukkan juga kurva supply, tapi MC yang bermula dari ABC minimum. Kemudian kita tahu bahwa dalam pasar persaingan sempurna harga itu sama dengan apa? Harga sama dengan marginal cost ya. Jadi di sini dari sumbu harga kita plotkan ke marginal cost ya. Lalu kemudian dari situ kita mendapatkan harga di pasar persaingan sempurna. Kemudian kita plotkan ke sumbu horizontal sehingga kita mendapatkan QC, yaitu quantity yang dijual di pasar persaingan sempurna. Kemudian di pasar monopoli kita ingat penentuan harga dan jumlah yang akan dijual oleh perusahaan itu ditentukan oleh perpotongan marginal revenue dan marginal cost di titik ini ya. Nah, kemudian dari situ kita plotkan, kita akan mendapatkan kuantitas yang dijual oleh monopoli dan harga yang akan dikenakan oleh monopoli. Dan jika ini kita saya berikan simbol A, B, kemudian titik-titik sudut ada C, kemudian D, E, dan F. Lalu kemudian kita akan mencoba membahas surplus di surplus konsumen, maksud saya, dan surplus produsen di pasar persaingan sempurna. Saya beri kode PPS ya, pasar persaingan sempurna, dan di pasar monopoli. Kita tahu ya dari video saya sebelumnya bahwa surplus konsumen itu adalah daerah di bawah kurva demand dan di atas harga keseimbangan. Maka berdasarkan definisi tersebut, surplus konsumen adalah daerah A, B, C, dan C. Ini untuk pasar persaingan sempurna. Sedangkan di pasar monopoli, surplus konsumen itu adalah daerah A, PM, B. Ini bentuk segitiga juga. Nah, kalau kita lihat terjadi pengurangan surplus konsumen, ya. Nah, nanti kita lihat pergi kemana saja pengurangan surplus konsumen. Nah, untuk surplus produsen dari video yang sudah saya jelaskan dulu, definisinya adalah daerah di bawah harga keseimbangan di atas kurva marginal cost atau kurva supply ya. Nah, di sini kita lihat ya di pasar persaingan sempurna, surplus produsen itu adalah daerah PC, C, dan F. Sementara untuk monopoli itu adalah daerah PM, B, E, dan F. Nah, daerah PM, B, E, dan F ini sebenarnya bisa kita bagi menjadi dua, yaitu segi 4 PM, B, D, PC, dan daerah trapesium PC, D, E, F. Nah, kita lihat perubahannya seperti apa. Nah, tadi ya kalau dilihat dari surplus konsumen itu kan turun ya. Tadinya A, B, C, C, sekarang di monopoli A, PM, B. Berarti terjadi penurunan sebesar apa? Trapesium PM, B, C, dan PC. Tapi bisa kita bagi menjadi dua, yaitu PM, B, D, PC, segi 4, dan daerah segitiga apa? B, D, C. Nah, sebesar segi 4 PM B, D, B, C itu tadi diambil oleh apa namanya? Produsen. Jadi menjadi surplus produsen. Ketika terjadi perubahan dari pasar persaingan sempurna menjadi monopoli, ya, sebagian surplus konsumen itu akan diambil
oleh si monopoli dan menjadi surplus produsen. Dan ada daerah B, D, C yang tidak diterima oleh siapapun. Jadi tidak menjadi surplus konsumen, tidak menjadi juga surplus produsen bagi si monopolis. Nah, ini daerah yang tidak diterima siapapun, inilah yang disebut dengan apa? Dead weight loss. Ya. Jadi kita punya sebesar segi 3 B, D, C, ini dead weight loss 1. Nah, bagaimana dengan surplus produsen? Ya, tadi surplus produsen bertambah, saya katakan sebesar PM, BDPC, ini transfer dari konsumen di pasar persaingan sempurna, tetapi dia juga berkurang sebesar DCE. Nah, daerah DCE ini tidak diterima oleh siapapun, baik produsen maupun konsumen. Sehingga total dead itu juga daerah DCE ini disebut juga daerah dead weight loss. Nah, sehingga total dead weight loss itu adalah dead weight loss 1 ditambah dead weight loss 2, yaitu dari konsumen B, D, C, dan dari produsen sebesar DCE. Sehingga ketika terjadi perubahan dari pasar monopoli menjadi, ketika terjadi perubahan dari pasar persaingan sempurna, maksudnya ke pasar monopoli, maka terjadi apa namanya, terjadi dead weight loss atau kerugian masyarakat sebesar BCE. Nah, dead weight loss itu sebenarnya dia apa sih? Nah, itu sebenarnya uang, ya, nilai uang, ya, nilai kerugian masyarakat. Nah, ini saya ambil contoh. Ketika terjadi kartel SMS, Anda baca saja, itu terjadinya beberapa tahun yang lampau, ya. Nah, ini KPPU waktu itu berhasil membuktikan bahwa kartel SMS, jadi beberapa perusahaan waktu itu bertindak sebagai apa namanya berkolusi, ya, bertindak seolah-olah sebagai apa monopoli, sehingga di situ mereka menetapkan harga SMS, ya, dan itu merugikan konsumen sebesar 2,82 triliun, ya. Berarti daerah BDC, ya, yang ditemukan waktu itu sebesar 2,82 triliun. Karena kalau kita lihat di gambar kecil kan daerahnya, tetapi itu ternyata kalau kasus apa namanya kartel SMS ini kerugian konsumen 2,8 triliun rupiah. Nah, bayangkan kalau misalnya terjadi kartel-kartel lain, berapa besarnya kerugian masyarakat. Nah, itu yang perlu apa dihitung oleh para apa namanya ekonom terkait dengan apa namanya daerah kerugian masyarakat tersebut. Saya kira demikian yang saya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.